رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتوابع التابعين ومن جاء من بعده إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في دارين. آمين. Lima annahum akhta'u tara'iqahu. Tatkala seseorang tersebut sudah jalannya salah, maka tidak akan sampai ke tujuannya. Kalau salah jalan, sesuai yang abah kemarin kabarin, kita menuju ke Jember, arah Jember itu ke selatan, malah kita ke utara, maka tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena kita sudah jalannya sampai kapanpun muter-muter aja tidak pernah sampai. Karena sudah tujuannya jalannya sudah salah. Jadi sehingga kita tidak sampai kepada tujuan. Begitupun juga orang yang mencari ilmu, kalau jalannya salah tidak akan pernah sampai. Ilmu tujuannya apa? Untuk merubah kita menjadi orang yang mulia. Dari tutur sapa, tingkah laku, hubungan kita sesama manusia, dan juga utamanya kepada sesama manusia, wa akhasul khusus hubungan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apabila benar di dalam caranya kita mencari ilmu, kita benar dari Bondoso menuju situ Bondo, benar jalannya, maka akan seiring waktu berjalan akan sampai. Tatkala kita mencari ilmu benar jalannya, maka seiring waktu berjalan kita akan kesampaian. Apa tujuan ilmu tersebut? Tujuan ilmu adalah merombak dari kebiasaan kita yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuai yang abah tadi paparkan, tatkala kita benar, jalan kita benar, seiring waktu cepat ataupun lambat kita akan sampai ke tujuan. Kita mau ke Malang, jalannya kita benar, seiring waktu berjalan, entahkah di sana ada ramai perjalanan ataupun ramai, cepat ataupun lambat akan sampai. Kita menuju kemana? Ke Madura, ataupun menuju kita ke Jember, menuju ke Situbondo, menuju kita ke Jakarta, menuju kita ke Bali. Kalau memang jalannya benar, seiring waktu berjalan, cepat ataupun lambat kita akan sampai ke tujuan. Begitupun tatkala kita mencari ilmu, apabila kita benar caranya, benar jalannya, cepat ataupun lambat kita akan juga sampai. Apa tujuan ilmu? Tadi kemarin apa sudah sampaikan? Apa tujuan ilmu? Tujuan ilmu adalah membenahi diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Merubah kebiasaan jelek, merubah kita dari jauh ke dekat. Arti dari jauh ke dekat itu bukan dekatnya tubuh. Artinya dari jauh ke dekat kita tidak pernah mengingat Allah Ta'ala, tidak memikirkan Rahman Rahimnya Allah. Pokok di dalam benak pikiran kita hanya cuma satu, dunia beserta isinya, ataupun lebih gampangnya cuma memikirkan nafsu saja. Tapi tatkala kita belajar dengan ilmu, diajari dengan ilmu akan visi misi kita di dunia, maka tatkala seseorang belajar ilmu,
dia akan termotivasi. Dulunya yang dekat, dulunya yang jauh akan mendekat. Gimana? Dulu tak sholat, dah baru mikirin aku sholat, tak mau sholat, urusan, tak urusan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi begitu dia mempunyai ilmu, dia akan sholat. Kenapa? Karena di dalam agama hukumnya sholat wajib. Barang siapa yang mengerjakan akan diberikan pahala. Barang siapa yang meninggalkan secara sengaja akan didosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu tersebut jauh dulu waktu dia tidak paham, dulu dia tidak mengerti agama, dulu dia tidak dikenalkan kepada ilmu, seenaknya, tak mikir. Kenapa? Karena tidak tahu halal haram. Tatkala seseorang tersebut sudah dikenalkan oleh agama, dikenalkan oleh ilmu, dikenalkan kepada agama lewat ilmu, dia akan takut. Kenapa? Berarti orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak ada udzur, maka Allah Ta'ala akan memberikan dosa. Sehingga bagaimana? Dulu meninggalkan sholat biasa-biasa aja, termotivasi dengan ilmunya tersebut, akan kelak nanti kembali kepada Allah, ditakutkan dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga sholat. Dulu jauhnya gimana? Tidak tahu menahu kepada Allah. Tatkala dia berilmu, diajarkan, berarti orang yang meninggalkan sholat hukumnya dosa besar apabila tanpa udzur. Apa udzur itu? Tidak ada halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tatkala meninggalkan sholat seumpamanya, tapi di sana ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i itu? Misalnya meninggalkan sholat diperbolehkan apabila ada udzur syar'i. Apa? Udzur syar'i cuma satu yang diperkenankan untuk meninggalkan sholat. Apa? Mati jong. Jadi kalau kamu meninggalkan sholat, diberikan kesempatan oleh Allah. Tidak apa-apa, tidak sholat. Dengan satu syarat, mati. Ayo anak-anak yang mau daftar mati, tidak usah sholat, tidak apa-apa. Tak akan cepat meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak mempunyai ilmu, tidak takut dia, maka ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Begitupun juga tidak akan pernah takut apabila tidak pernah dikenal. Kalau kita dengan dikenalkan oleh ilmu Allah Ta'ala berserbar, Allah melewati konteksnya Al-Quran, melewati konteksnya Nabi Muhammad berupa hadis syarif, maka akan terlahirkan berupa sifat takut. Dulunya jauh, tidak tahu menahu, tidak ngurus, mau halal ke, mau haram ke, ditinggalkan, dah urus, dinasihati marah, dikasih tahu, kadang kita tak terima, kadang-kala kita bilang alah soali mente, menapa urusannya, orang aku besar makan tak numpang sama bapak kau, pakai baju aku tak numpang sama dadong kau sing gitu, kita bantu sendiri, karena tak punya ilmu, tak punya akhlak. Kenapa? Makanya hati-hati. Santri itu tolak ukurnya bukan istilah kata yang seperti ini, Pak. Tapi santri itu perubahan. Kenapa katanya tadi? Karena sudah dikenalkan kepada ilmu. Kemarin ingat, dari kita mata sampai ke mulut. Kemarin kan? Abang nerangin kan? Bagaimana lidahnya orang yang berilmu, lidahnya orang yang dekat kepada Allah, lidahnya orang yang dekat kepada ulama, lidahnya orang yang dekat kepada Nabi, lidahnya orang yang dekat kepada Rasul, lidahnya yang dekat kepada Anbiya, lidahnya yang dekat kepada Allah Ta'ala. Beda. Sallallahu Muhammad. Yang tertata. Dulu ngomongnya sembarangan, tapi begitu dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya, melewati ilmu, kamu orang, ente orang, kalau menjaga mulutnya karena mengharap ridhonya Allah Ta'ala, akan diberikan begini.
Tapi apabila kalian sengaja sudah tahu hukumnya, bahwasanya orang yang tidak bisa menjaga mulutnya itu akan diberikan berupa laknat, diberikan berupa dosa. Kalian tidak menghiraukan, hati-hati. Akan diterangkan kriterianya orang munafik, kriterianya orang musyrik, kriterianya orang yang akan dilaknat, bla bla bla. Sehingga termotivasi dengan ilmu tersebut. Nggak seperti orang makan langsung dengan ilmu tersebut dia akan termotivasi bahwasanya kita hidup di dunia hanya sementara. Maka kesempatan yang sempit ini kita perlebar untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik pas omongannya. Dan tolak ukurnya orang yang berilmu yang seperti itu. Coba tak usah jauh-jauh, kita semua di desa kita masing-masing, entah yang ada di mana kotengkinya, mana, ada yang di Koncer, ada yang di Salak, ataupun di orang Jember, bahkan juga orang Bali, Singaraja, ataupun orang mana, orang Tegalingga. Lihat nih, cahayanya ilmu akan nampak pada seseorang. Biar orang bodoh, ya, bodoh, tapi baik sama orang baik. Dia mau orang tuh baik, tidak baik, dibaiki sama dia. Dia mau senang, tidak senang, dia tetap balas dengan kebaikan. Kita ngelihatnya demen apa enggak? Demen. Lebur ya bos, senang kita ngelihatnya. Kadang-kadang kita sebagai pemuda ngelihat, ya Allah itu bahat, padahal Pak itu namanya. Anggap Pak Nyen gitu, itu sudah kita gangguin, kita tidak menghargai kali, padahal itu udah tua, tidak menghargai kali kita orang, tapi kita tidak banyak ini itu Pak itu tuh tidak membalas kita dengan kejelekan, bahkan kadang-kadang kita masih diterima dengan sebaik mungkin. Tatkala kita melihat seseorang yang baik, demen apa enggak? Biar ada orang yang kalau di perkumpulan didudukkan di depan, terkenal dia bisa baca kitab, bisa ceramah nasihatin orang. Cara orang kalau dia ketemu sama orang cuma seke, demen apa enggak ente? Enggak demen lah. Ilmu ini yang merubah ini nah. Makanya nanti tatkala kamu pulang ke rumah masing-masing, istilah kata berilmunya, kualitas ilmu kalian, kualitas ilmu yang ada pada kita akan terbukti dan terlihat dari tutur sapa dan tingkah laku kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari jauh akan dekat. Tatkala kita tidak tahu menahu halal haram, surga neraka, baik dah baik, istilah kata mau neraka mau siksa dah urus. Yang penting aku cuman dunia tenang, ada keinginan aku sudah terpenuhi, sudah tak memikirkan akhirat. Ya malu, namanya juga tak tahu, tak punya ilmu. Tapi tatkala dimondokkan, tatkala dimasukkan ke yayasan, tatkala dia istilah kata dididik seorang guru ataupun ustaz, dia akan didoktrin, dia akan diarahkan, dia akan diwarnai, dia akan dihimbau, dia akan dididik dengan seorang ustadz ataupun kiai tersebut dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga anak muda tersebut akan terobsesi. Oh, ternyata visi misinya orang hidup begini. Oh, ternyata kita itu apabila berjuang akan menuai yang seperti ini. Oh, ternyata apabila kita mengikuti hawa nafsunya dampaknya begini. Diberikan pandangan-pandangan sehingga dari sana tersebut seorang anak yang seorang sa'anak ataupun santri ataupun murid, dia akan berpikir kalau memang aku kepingin senang tenang, berarti ini jalanku. Walaupun sudah agak pahit, walaupun tidak enak, namun aku melihat masa depan terang bagiku, maka dia akan berjuang. Berubah langsung. Dulu katanya kemarin Abah bilang
omongannya aur-auran, langsung biar aku mau diklaim orang beler sama orang, deberuat sing ngurus kituang nah. Cuman satu pikirannya, aku harus nunjukin walaupun aku bodoh, aku harus nunjukin jauh-jauh dari Bali, jauh-jauh dari Jember, jauh-jauh dari desa-desa kalian masing-masing, ulang ke rumah, menunjukin kepada keluarga, masyarakat, kepada halayak masyarakat, utamanya dengan niat mengamalkan ini. Tutur sapanya dulu untuk ketemu kanjeng, oi, mau kemana? Nggak, sekarang berubah langsung. Kenapa? Sudah pakai peci. Bukan apa? Kalau bahasa Arabnya bukan yahan, bukan sok-sokan. Enggak. Malu katanya. Malu sama peci. Aku ini pecian mahal loh. Berapa tahun aku tinggalin bapak ibu. Berapa juta aku habiskan. Berapa tahun aku hidup sengsara demi cuma nih memakai peci. Nah, artinya apa? Santri. Jadi langsung berubah, bukan karena unsur kewajiban, bukan unsur paksaan. Apa? Tapi memang ada niatan untuk berubah. Istilah kata agar kita tenang hidup di dunia dan damai, utamanya kita menyongsong era masa depan kita dengan kemuliaan dunia akhirat. Berubah langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak berubah langsung, ngomong pun juga lemah lembut. Duduk di depan orang tuanya beda ngomongnya. Memek, kalau ngomong Mai halus ini. Kalau bahasa cara orang Tegal kan gitu, Mai halus ini. Ngomong sama bapak ibunya cara kayak ngomong sama internet. Tatkala dia sudah tahu ilmu diajarkan. Bukan kayak gitu orang muslim. Bukan kayak gitu umat Muhammad. Bukan kayak gitu pencinta Allah dan Rasulnya. Bukan kayak gitu umat Muhammad. Bukan kayak gitu pesantren. Santri gimana? Kalau dia mau ngomong sama orang tuanya, dia datangi, dia salami, ngomong baik, jadi tidak ngangkat suaranya. Kenapa? Bukan karena takut, karena takut kepada Allah. Karena kita tidak diizinkan untuk mengangkat suara di hadapan kedua orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong baik-baik, minta uangnya. Buat apa? Berbuat kuat. Duit kuota, duit pulsa, dikasih, alhamdulillah. Sengaja sama ibunya sama bapaknya tidak dikasih. Lihat responnya, marahkah kita? Kalau masih marah, wah, berarti ilmunya masih belum ada, tak punya ilmu masih. Kalau orang yang mempunyai ilmu tetap aja, dia dikasih, tidak dikasih, tidak ada perubahan. Kenapa? Orang tua bagi kita bak seperti dulu penyelamat. Jadi adanya kita diwujudkan di dunia, sudah bersyukur kepada Allah. Apalagi diberikan lebih dari itu. Ya ada bu, ya ada pak, mungkin bapak ibu belum ada. Nanti kalau ada kasih dia. Mau buat beli jajah atau beli puasa pulsa. Nah, dilihat sama ibunya, dilihat sama bapaknya. Sana. Dulu kalau duduk sembarangan depan bapak ibunya, sonjoran, tiduran. Ada bapaknya, ibunya, kakinya ke atas. Ya. Tatkala dia sudah mondok, diajar ilmu, begitu ada bapaknya bangun langsung. Begitu ada ibunya bangun. Kenapa? Ta'ziman wa takriman, menghormati. Tadi kok bisa gitu? Dia itu adalah pintu surga bagi saya. Kok bisa tahu kamu? Ilmu saya diajarkan. Allah yang mengajarkan, Nabi Muhammad yang mengajarkan, melewati para ulama, melewati para guru-guru saya, dengan membaca kitab. Tidak baik dan tidak pantas orang anak muslim mukmin di hadapan orang tua tidak sopan. Bagaimana caranya sopan? Kalau ada orang tua, bangun. Ta'ziman wa takriman. Bangun langsung. Minimalnya bangun, maksimalnya bangun. Tidak kita bangun, langsung kita duduk. Atau ke
kalau kita selonjoran, langsung bersih dah. Ada lebih baik lagi, kamu bersih, langsung salam. Kenal. Jadi dampaknya nyata. Oh, nih punya ilmu bener nih. Berarti manfaatnya makannya nyata karena kenyang. Manfaatnya kerja nyata karena punya dapetin uang. Begitupun juga orang yang mencari ilmu langsung berubah, maka nyata di sana perubahan. Dulu kalau ngomong sama orang tua keras, sekarang gak keras lagi. Duduk di hadapan orang tua seenaknya aja, selonjoran kaki ke atas, tidur-tiduran. Tapi diajarin di dalam agama. Kita santri bukan siswa. Yang membedakan anak pondokan dengan siswa hanya cuma satu, akhlak. Kalau masalah wawasan sama, di sekolahan umum juga diterangkan, diajarkan masalah keilmuan. Tapi kalau di siswa di sekolahan umum tidak diajarkan bagaimana kita mengamalkan ilmu, sehingga kita mendarah daging, makan kenyang, minum, bebaskan daripada sifat dahaga. Mendidik ilmu, boleh langsung. Di rumah dulu sama orang tua tidak ada akhlaknya, langsung berubah. Duduknya sopan, omongannya lemah lembut, masuk keluar rumah dia cium tangan, keluar diizinkan dia, alhamdulillah, bu mau keluar mau belanja, tidak usah jaga adiknya, keluar kemarin dah keluar, iya dah bu. Ini dah pintar. Berarti ilmunya manfaat. Berarti ilmunya mendarada. Berarti seseorang sudah alim. Walaupun juga wawasannya udah tinggi, kitab ini dijawab, dibaca, dalilnya disampaikan, dipaparkan, bahkan mengambil kitab itu, sehingga ishtihar fi qaryati a'laman nas. Terkenal di desanya paling alim dah. Ente tanya satu pertanyaan dijawab 10 jawaban, saking alimnya. Tapi gimana sama ibunya sing ada akhlak, sama bapaknya duduknya sama-sama kayak sama temennya nongkrong di jalan, omongannya keras, suka maki, suka menghina, suka mengucilkan, memandang sebelah mata. Ya, itu minum. Tapi manfaat enggak, tetap dahaga. Itu makan, makan. Tapi manfaat enggak, nyatanya tetap lapar. Orang secara logika mau kalau habis makan pasti kenyang, habis minum pasti terbebaskan daripada sifat dahaga. Di dalam ilmu pun juga seperti itu. Apa positifnya? Berubah. Kok bisa ini? Katanya sudah baca kitab kuning, sudah gawat gati, hafal ribuan hadis, ratusan hadis, faham tafsir, faham ilmu semuanya. Kok malah tambah bobrok akhlaknya ini? Omongannya kok tambah ngerancu ini? Kok sembarangan, kok omongannya jelek pas dari akhlaknya juga jelek. Tak bisa jaga mata, tak bisa jaga mulut, arogan gara-gara ilmunya. Ketahui, itu cuma punya ilmu, hakikatnya ilmu dah ada. Itu cuma makan tapi tetap orang itulah. Itu katanya konon katanya minum tapi tetap dahaga. Itu orang yang alim katanya orang tapi bodoh tetap aja hukumnya. Kenapa? Karena ilmunya tidak bisa motivasi menjadi manusia yang lebih baiklah. Nabi Muhammad SAW diajari Allah di dalam akhlak. Belajar sekarang. Dari sini mungkin ini lihat, di pesantren ini merupakan kacamata kalian nanti di masyarakat. Bagaimana kehidupan kalian di pesantren, mau tidak mau walaupun tidak 100% 50-50 akan ke bawah ke pesantren.
ke masyarakat. Tatkala kita pulang. Kalau omongannya jorok di sini, ya tetap aja jorok. Kalau dia busananya tidak baik di sini, tetap aja busananya nyampe aura-auran, nyampe di rumah. Omongannya keras, ya tetap ya seperti itu. Maka dia pulang bisa minimalnya sama, maksimalnya bisa lebih parah. Nah, di pesantren ini didikan. Artinya apa yang ada di pesantren ini yang sudah menjadi rutinitas, istilah kata tingkah laku tindak tanduk kerjaannya kita setiap harinya, agar ini dikerjakan, jadi kelak nanti kita ke rumah kita mengamal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang dibilang tadi, orang yang punya ilmu ini mendapatkan nikmatnya. Istilah kata ada jerih payah perjuangan apabila kita menikmati perjuangan tersebut. Nah, katanya orang Madura, beda olena ini kan? Beda olena lah, lakoh, derma, oleh pas. Kadang-kala juga kita cuma kerja, uang kita tidak dapat, maka yang didapatkan hanya cuma pekerjaan dan capek saja. Begitupun juga ilmu, visi misinya merubah kita. Jangan kita baca aja ilmu, tapi kita tidak mengaplikasikan, maka tidak ada juga manfaat. Karena ilmu itu bak seperti kendaraan, ilmu itu bak seperti makanan, ilmu itu bak seperti minuman. Apabila kita mau mendapatkan manfaatnya daripada makanan, minuman, maka kita mau. Begitupun juga di dalam ilmu. Apabila kita mau mendapatkan manfaatnya ilmu, maka amal. Nah, dengan peribahasa tadi, dengan ilmu yang jauh kan artinya tidak mengenal agama. Begitu dengan lewat ilmu dia akan mengenal agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Terlahirkan nantinya. Kemarin kita sudah bahas bahasanya orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan mampu menjaga matanya. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai ilmu, dia tidak akan mampu menjaga mulutnya. Derma bentang alaknya mentinggi dosa tak dosa ataupun tidak ada urus. Pokok sudah tidak ada. Istilah kata tidak terdidik. Tapi tatkala dia mempunyai ilmu terdidik, bagaimana menjadi mata yang baik, bagaimana mempunyai lidah yang baik sesuai agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan ilmu tersebut maka ada peribahasa, bil ilm na'iz wa bil jahli nadil. Dengan ilmu kita akan mulia. Dulu belum punya ilmu, jadi bahan pembicaraan orang. Apa? Terkenal beler, terkenal omongannya jorok, terkenal gak punya akhlak, jadi buah bibir di masyarakat, dihinakan, dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena tidak baik dari tutur sapa dan tingkah lakunya, jadi buah bibir di masyarakat. Tapi tak kala dia mempunyai ilmu, berubah, obah dan songcong. Matan setak sepak, obah sepak, obeng setak sepak, sepak. Mulut dia yang tidak terdidik, tak kala dengan dididik dengan ilmu berubah langsung. Sehingga juga menjadi buah bibir. Tapi beda, tatkala kita dulu tidak mempunyai ilmu, menjadi buah bibir orang di dalam kejelekan. Tapi tatkala kita mempunyai ilmu dan mengabarkan ilmunya, juga menjadi buah bibir. Tapi kita dieluh-eluhkan karena apa? Karena melihat tutur sapa dan tingkah laku kita, mereka terkesih mulia deh. Dulu direndahkan, tatkala berubah menjadi orang baik, akhirnya dijunjung. Akhirnya martabatnya diangkat. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ada peribahasa, in arada dunya fa alaihi bil ilm. Fa in arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Fa in aradahuma fa alaihi bil ilm. Dunia kamu kepengin, ilmu jalannya. Akhirat kamu pengen, ilmu jalan.
dan juga dunia akhirat kamu inginkan, maka ilmu jalan. Nafa'ana Allah Ta'ala wa iyyakum fi haqiqatil intifa' ma'ana wa iyyakum fi haqiqatil istima' wa haqqaqana wa iyyakum fi tahqiq allamana wa iyyakum bil qurbi wa fi syafiq sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammad wa akhir